Clue terakhir ini agak membingungkan ya. Ini kan kalau dilihat-lihat tombol play. Mungkin kalau kita klik akan ada sesuatu. Coba kita klik kali ya. Inginkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Perkataan itu sepertinya detektif pernah dengar deh. Coba kalau kita cari di Alkitab deh. Nah, ini dia Alkitabnya. Sebentar, coba kita cari. Oh, detektif ingat sekarang itu adalah perkataannya Firaun kepada Yusuf. Tapi setahu detektif, Yusuf itu kan bukan orang yang malas deh. Gimana menurut kalian? Yaudah, kalau kalian lupa ceritanya tentang Yusuf, gimana kalau kita langsung dengar aja ceritanya? Jadi, siapa yang ingat Yakub atau yang disebut Israel? Betul, itu dia. Nah, dia itu tinggal di Kanaan bersama seluruh keluarganya. Keluarganya itu sangat banyak karena ada banyak sekali anggota keluarganya. Yakub menikah dengan 4 orang wanita. Dari pernikahannya bersama Leah, istri pertamanya, ia mendapatkan 6 orang putra dan 1 orang putri. Terus dia juga menikahi hambanya Leah yang namanya Zilpa. Dia memberikan 2 orang putra. Lalu Rahel 2 orang putra dan hambanya Rahel yaitu Bilha 2 orang putra juga. Bayangkan ada banyak banget anak-anaknya. Nah, jadi ceritanya nih, Yakub tuh lebih sayang sama Rahel daripada istri-istrinya yang lain. Begitu juga kepada anak yang dilahirkan oleh Rahel, ia lebih sayang sama mereka. Salah satunya adalah, betul, Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang rajin. Sejak muda ia sering membantu untuk menggembalakan domba. Nah, Yakub itu sering banget memberikan hadiah kepada Yusuf. Sebenarnya sih pemicu kebencian saudara-saudaranya itu bukan hanya karena sering dikasih hadiah, tapi ada juga yang ini. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dia hanya bohong. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir yang bernama Potifar. Di rumah Potifar, ia tetap menjadi seorang yang rajin. Semua pekerjaannya bagus. Dan karena itu Tuhan memberkati Yusuf sehingga ia diangkat menjadi tangan kanan dari tuannya. Tapi ia difitnah dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dalam kondisi yang sulit seperti itu pun Yusuf tetap menjadi orang yang mau bekerja, gak males-malesan, gak menyerah dengan keadaan. Dan Tuhan terus memberkati Yusuf sehingga ia menjadi orang kepercayaan di dalam penjara itu. Suatu kali ia harus mengartikan mimpi Raja Mesir yaitu Firaun. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai.
Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Tuhan senang dengan orang yang mau bekerja, melakukan setiap perintahnya dengan baik. Makanya ia terus-terusan memberkati Yusuf. Bahkan Yusuf dibuat menjadi orang kedua di Mesir. Tapi setelah mendapat semua kenyamanan itu, tidak membuat Yusuf menjadi tidak mau bekerja. Yusuf tidak jadi males-malesan. Tapi ia tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tekun dan konsisten. Sehingga ketika mimpinya Raja Firaun itu menjadi nyata, bangsa Mesir tidak kelaparan. Bahkan mereka bisa menjual hasil panennya kepada bangsa lain. Dalam menjalani hidupnya, Yusuf terus konsisten dalam kerajinannya. Itu yang membuat Tuhan senang dan terus memberkati Yusuf. Jadi, cara terakhir supaya kita bisa menghilangkan rasa malas adalah dengan konsisten untuk terus rajin. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, pasti kita nggak akan kepikiran deh untuk males. Yeay, betul! Clue terakhir kita udah terpecahkan nih.